untuk beramal saleh itu dalam hadis yang disampaikan tadi oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, satu pesan Nabi adalah tentang tahajud. Itu salat yang utama walaupun sunnah di luar yang maktubah. Kaitan dengan al-muharram ditanya lagi, dari pertanyaan itu Nabi menjawab. Perhatikan kalimatnya, wa afdhalus siyam atau kama qala sallallahu alaihi wasallam ba'da syahr Ramadan syahrullahil muharram. Dan puasa yang paling bagus yang Allah sukai setelah Ramadan adalah puasa yang ditunaikan di bulan Allah, yaitu bulan Al-Muharram. Jadi ada sunnah menunaikan puasa di bulan ini, bulan Al-Muharram. Silahkan nanti terbagi 3 bagian. Ada sunnah umum Al-Muharram, bisa diperbanyak. Ya, misalnya Senin mau puasa, Selasa puasa, Rabu istirahat, Kamis puasa, boleh. Atau kita mulai dengan yang puasa biasa sunnah, Senin puasa, Kamis puasa, misalnya boleh. Tapi kita niatkan di dalamnya misalnya ya mengkhususkan puasa ini yang Senin dengan Kamis di luar sunnah biasa, juga mengkhususkan untuk menyambut sunnah Nabi SAW yang meminta menunaikan di bulan Al-Muharram, Ayyamul Bid. Atau mau puasa Daud silahkan. Terma pertama memperbanyak. Yang kedua, bisa kita tunaikan puasanya, kata para ulama, ada yang memberikan waktu-waktu tertentu, misal 10 hari pertama. Dan ada yang pertengahan 10 hari kedua, ngejar Ayyamul Bidnya. Tapi ini tidak ada dalil rinci secara spesifik. Hanya untuk melatih saja, untuk memudahkan kita menunaikan puasanya. Jadi latihan 10 hari pertama bisa memperbanyak. Ya, dipahami ya? Yang ketiga, mengambil waktu yang khususnya saja. Misal tanggal 10. Ya. 10 Al-Muharram. Nanti boleh diawali dengan 9-nya, atau kalau nggak sempat 9-nya, 10, nanti tambahkan 11-nya. Ya, kalau dulu itu untuk menyelisihi kebiasaan-kebiasaan orang Yahudi pada masa itu. Ya. Kemudian yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan bukan itunya. Yang ingin saya sampaikan untuk ditekankan adalah cara menunaikannya itu beda dengan puasa-puasa di luar bulan Al-Muharram. Jadi bukan sekedar menahan lapar, haus, memperbanyak ibadah, perbanyak sholat sunnah, perbanyak bacaan Al-Quran. Tidak sampai situ. Al-Muharram itu bulannya bulan evaluasi, bulannya bulan muhasabah. Jadi sambil menunaikan puasa itu sambil bermuhasabah dari ujung kepala sampai ujung kaki, untuk meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilarang disebut dengan muharram. Mencuri dilarang, muharram. Menipu, muharram. Mencela, muharram. Hukum yang melekat pada sifat muharram namanya haram. Apa hukum mencuri? Haram. Kecuali mencuri hatinya istri misalnya kan. Apa hukumnya menipu? Haram. Waktu kita ingin meninggalkan segala yang haram itu, salah satu rumusnya tambahkan alif dan lam pada sifat pekerjaannya. Pekerjaannya muharram, tambahkan alif dan lam menjadi al-muharram. Ya. Makanya nama bulannya itu ada alif lamnya, bulan al-muharram. Untuk memberikan kesan bahwa di bulan ini kita memulai diri untuk berlatih meninggalkan segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya pada diri kita. Itu esensinya. Ya, karena itu kenapa dimulai bulan Hijriyah itu bulan untuk berpindah pada yang lebih baik dengan Al-Muharram? Karena hakikat hijrah itu adalah bila kita mampu meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hijrah. Di Al-Bukhari begitu. Ya, jadi bukan sekedar berpindah tempat, bukan. Ya, berpindah itu kalau di tempat itu kita tidak mampu mendekat kepada Allah dengan baik. Di pekerjaannya nggak bisa sholat, di pekerjaannya tidak bisa mengaji, lalu cari pekerjaan lain yang bisa lebih mendekatkan diri kita dengan Allah, itu hijrah. Tapi kalau antum di tempatnya sudah bagus, ya jangan pindah lagi. Itu di Riyadhus Shalihin begitu. Ya, jadi kalau di tempatnya sudah bagus nih, tinggal dekat Al-Azhar, kajiannya banyak.
ke masjidnya enak, ya kan? Pilihannya banyak untuk mengaji, untuk belajar. Nah, diusahakan jangan pindah tempat. Kalau tidak ada hal yang mendesak, khawatirnya pindah tempat tidak mudah menemukan yang seperti ini lagi. Nah, itu poinnya. Ya, makanya ada kalimat Nabi begini, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fatah. Dalam tekstualnya adalah Fathu Mekah, tapi dalam kontekstualnya fatah itu terbuka kebaikan. Dulu hijrah dari Mekah itu karena belum terbuka kebaikan, mau sholat susah, mau baca Quran susah, mau menerapkan syariat untuk pribadi pun susah, ada ancamannya. Setelah hijrah terbuka semuanya. Ya, Nabi hijrah ke Madinah, balik lagi Fathu Mekah. Setelah Fathu Mekah, orang sholat enak, orang baca Quran enak, ya, orang berdialog enak. Maka kata Nabi, nggak ada hijrah lagi. Ingin memberikan pesan bahwa bila tempatnya sudah bagus, sudah dekat dengan Allah, sudah baik kita, maka jangan mencari tempat lain yang membuat kita sulit menemukan kebiasaan seperti semula.